Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman selaku pendiri Heratronika PCB Printing. Di sini saya akan menjelaskan lengkap tentang perusahaan teman-teman dan saya yang telah mendirikan Heratronika PCB Printing dari Heratronika untuk teknologi negeri. Baiklah, di sini saya mempunyai permasalahan dalam perusahaan. Untuk masalah di perusahaan kami, yaitu Heratronika PCB Printing, masalah yang utama adalah keterjangkauan alat yang digunakan dalam produksi PCB. Di sini kami masih menggunakan alat yang sederhana, menggunakan sistem sablon, menggunakan screen. Jadi kita harus membuat screennya dulu sebelum membuat sebuah karya PCB. Yang perlu kita lakukan adalah sebelum membuat PCB harus membuat screennya dulu, baru mencetaknya ke dalam bentuk PCB polos. Ini yang sangat membuat kami terhambat dan membuat kami merasa ini masih sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang begitu banyak. Dalam sebuah PCB itu masih banyak alat yang perlu digunakan. Yang pertama adalah salah satunya adalah screen printing robotik. Jadi dia sudah menggunakan sistem mekanis. Jadi dia tidak menggunakan tangan manusia untuk menggerakkan rakel atau screen PCB. Jadi kita langsung saja mencetaknya menggunakan printing atau printer yang khusus untuk mencetak bidang datar. Contohnya seperti PCB polos. Bahan dasar PCB yang akan kita cetak adalah sebuah PCB polos. Jadi PCB polos tersebut nanti akan kita berikan gambar di atasnya berupa jalur-jalur PCB. Dan juga hal itu pun yang membuat kita sulit untuk mencetak jalur di atas kepingan PCB polos. Kita masih menggunakan screen, sehingga waktunya itu lambat. Dan kita ini tergantung cuaca juga, karena screen itu soalnya untuk bisa kering itu membutuhkan sinar matahari. Kalau musim kemarau bagus hasilnya, dia bisa bagus, hasilnya itu bisa cepat kering. Tapi kalau musim penghujan seperti sekarang, screen itu sulit sekali untuk kering. Nah, tak hanya itu, permasalahan di perusahaan kami juga adalah ketersediaan bahan juga. PCB yang kami butuhkan itu masih impor dari Cina untuk bahan dasarnya. Harusnya kita itu bisa membuat bahan dasarnya sendiri. Itulah yang membuat kita terhambat. Jadi kita harus menggunakan sebuah alat yang khusus untuk mencetak PCB dan juga membuat PCB atau apa itu PCB polosan, namanya itu bahan dasarnya PCB polos. Itu daripada kita import, kita inginnya itu bisa membuatnya sendiri. Nah, solusinya yang diperlukan adalah mengupdate alat yang untuk menunjang proses produksi seperti yang saya jelaskan tadi. Mengupgrade-nya untuk sekarang ini kita masih menggunakan sebuah alat yang namanya screen sablon, sistem sablon. Kita harus upgrade alatnya ke sebuah robotika, ke mesin robotika menggunakan yang namanya itu sistem printing. Jadi dia seperti print gitu. Jadi kita akan memberikan bidang datar di bawahnya print. Seperti yang kalian tahu itu, yang kita print biasanya kan kertas. Jadi di bawahnya nanti kita kasih sebuah papan PCB polos. Jadi dia langsung ngeprint di atasnya. Jadi dia cepat, nggak usah bikin screen. Kalau bikin screen lama. Yang tadi saya jelaskan itu lama. Soalnya kita membutuhkan sinar matahari untuk screen itu cepat kering. Dan masih
untuk membuat screen itu juga harus mengoleskan sebuah obat di atasnya, namanya Avdro. Ya, ini saya sebut merek, namanya Protosol TS199. Di toko alat-alat sablon banyak juga. Itu yang kedua, penggunaan situs web mandiri sebagai alat pemasaran selain media sosial. Nah, untuk sekarang ini saya pemasarannya masih menggunakan Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp bisnis. Ini sebenarnya platform yang sangat membantu sekali. Tapi alangkah baiknya kita bisa membuat websitenya sendiri. Contoh www.heratronicapcbprinting.com. Contohnya seperti itu. Nah, untuk membuat website tersebut kita membutuhkan seorang programmer web development. Jadi kita nanti untuk memesan, untuk promosi, untuk mencari tender, untuk mencari pelanggan, mendata pelanggan, apa yang dipesan dan lain sebagainya. Aktivitasnya kita fokus ke web tersebut. Maka dari itu web ini sangatlah penting sebagai situs web mandiri, sebagai pemasaran. Selain juga media sosial, kita harus punya web mandiri. Dan selanjutnya adalah milestones. Heratronica merupakan salah satu industri pembuatan PCB yang terbaik dan terpercaya dengan pelanggan yang sudah begitu banyak dari Sabang sampai Merauke. Ya, alhamdulillah ini saya sudah mendapatkan pelanggan yang paling jauh itu dari Papua. Ada juga dari Organ Hilir Sumatera. Dan juga saya ini daya saya dan teman-teman masih mentargetkan ini untuk yang selanjutnya di Banda Aceh. Nah, di Banda Aceh itu dia di sana itu belum ada soalnya yang namanya pencetak PCB, dan juga di Papua. Nah, itu saya targetkan pemasarannya tuh kita fokus ke sana. Dalam penjualan Heratronica, produknya mengandalkan dunia online seperti media sosial dan juga secara kontak langsung. Untuk dunia online seperti media sosial dan juga secara kontak langsung, untuk dunia online-nya sendiri saya menggunakan platform Facebook, Instagram, ya, dan juga WhatsApp bisnis. Bukan WhatsApp biasa, tapi WhatsApp bisnis. Ada nanti di Play Store, ada banyak. Untuk sosial dan juga secara kontak langsung, kita menggunakan nomor HP. Ya, nanti bisa telepon langsung pelanggan. Kita kasih kita kasih nomornya di posting di platform media sosial. Jadi kita kasih nomor. Jadi untuk pelanggan yang langsung bisa kontak, bisa calling, bisa langsung telepon dari pelanggan dari nomor tersebut. Bagaimana cara kerjanya? Ya, produk atau jasa yang kami produksi merupakan salah satu bahan atau komponen untuk pembuatan alat elektronik. Nah, ini PCB ini sangat sangat menarik sekali. Yang pertama adalah PCB itu adalah bahan dasar dari sistem elektronika. Dan juga saya ulangi ya. Tadi ada noise, nanti bisa mengganggu. Tadi ada motor lewat, maaf. Produk atau jasa yang kami produksi merupakan bahan dasar elektronika. Jadi setiap elektronika itu pasti membutuhkan PCB. Dari yang paling jadul sampai yang paling tercanggih saat ini membutuhkan PCB. Dan jasa pembuatan PCB ini adalah salah satu unggulan, adalah usaha yang unggulan. Dan pesaingnya pun sangat sedikit dan jarang orang lain tahu. Ini soalnya PCB ini banyak sekali dibutuhkan para engineer dan juga pembuatan alat elektronik kayak di pabrik-pabrik besar di seluruh Indonesia pasti membutuhkan PCB. Sepeda motor membutuhkan PCB, HP membutuhkan PCB, lampu membutuhkan PCB, apalagi masih banyak ya juga ya. Apalagi ya yang masih unik itu, sanyo buat pompa air tuh juga membutuhkan PCB, mesin cuci juga, alat perabotan rumah tangga semuanya, sepeda motor, ICU dia masih membutuhkan PCB.
Ini sangat menarik lah. Jadi PCB itu banyak sekali digunakan dan selalu dimanfaatkan seperti kebutuhan pokok. Tapi kebutuhan pokok untuk teknik rekayasa elektronika, yaitu PCB. Oke. PCB yang kami buat memiliki bahan material yang terjamin dan hasil produksi dari kami sebelum dikirim pemesan. Terlebih dahulu dicek kondisinya sehingga kualitas produk kami terjamin keseluruhannya. Nah, itu pasti. Kami akan mengecek dulu. Seperti kita lihat dulu jalurnya ada yang putus enggak. Seperti kita harus melihat warnanya itu ada yang cacat enggak. Pemotongannya udah rapi, udah siku apa belum. Dan juga kita harus mengecek dulu lubang-lubang yang kan dibor dulu PCB itu. Jadi harus dicek dulu sekiranya itu lubangnya itu pas nggak sama komponen. Nah, itu seperti itu. Jadi kualitasnya itu tetap terjamin. Jadi pelanggan kita tetap berbolak-balik ingin memesan ke kita dan nggak pergi ke lain hati gitu. Oke ya, yang selanjutnya dan juga market opportunity size. Nah, ini dalam sektor penjualan Heratronika ini dalam kurun waktu 1 minggu mampu memproses pesanan PCB hingga 100 lembar lebih, dan pesanan tersebut paling banyak dari pengusaha atau mekanik perakit elektronik di berbagai wilayah seluruh Indonesia untuk pemasukan. Nah, untuk pemasukan di Heratronika ini setiap 1 minggu mampu memperoleh pendapatan kurang lebih Rp500.000. Benar sekali. Dalam 1 minggu ini mampu menghasilkan sekitar rata-rata ya Rp500.000. Ini pakai les sederhana loh ini masih, pakai screen sablon. Dan juga pun kita sebenarnya itu masih ya itu lambatnya itu pengerjaannya itu, tapi kok masih banyak yang pesen itu kan peluang sebenarnya. PCB itu ya itu kebutuhan pokok elektronika anak engineer. Kebutuhan rekayasa teknik elektronik itu bahan pokoknya adalah PCB. Pasti membutuhkan PCB dimanapun tempatnya. Nggak ada yang namanya itu sekarang itu barang elektronik yang tidak membutuhkan PCB. Pasti membutuhkan PCB. Ini adalah peluang, opportunity ya, sebuah peluang yang sangat besar sekali. Sudah terjamin. Bayangkan kita masih lambat aja masih dipercaya, apalagi kalau kita bisa cepat kan itu. Nah, untuk pemasukan ini diperoleh dari pelanggan tetap. Ada juga pelanggan dari yang masih baru itu, yang masih belum percaya sama kita masih berusaha untuk mempercayakannya kepada kita, memberikan hasil yang terbaik, hasil produksi terbaik kami dulu untuk yang pertama. Kalau sudah sama kita udah nyaman, sudah merasa suka dengan hasil produksi kita akan memberikan harga yang jauh agak mahal dikit itu, dinaikkan. Untuk pertama dimurahin dulu. Nah itu salah satunya itu. Ini untuk market opportunity sangat besar sekali, sudah terjamin, saya jamin. Nah, untuk selanjutnya market landscape. Nah, Heratronika di bulan lalu mengalami peningkatan produksi dengan adanya pelanggan tetap yang sudah percaya akan kualitas produk kami. Posisi dari kami adalah sebagai pemasok PCB ke pengusaha pembuatan kit alat elektronik atau konsumen individual dalam persaingan pasar dari Heratronika ini mampu mengunggulkan sebuah kualitas yang memadai sehingga para pelanggan dapat mempercayai dan selalu mendapat pelayanan dan yang memuaskan. Heratronika dalam bulan lalu mengalami peningkatan produksi terutama dari pelanggan yang sudah memiliki toko elektronik sepertinya, atau dari salah satu perusahaan kecil-kecilan, industri rumah, pembuatan audio, pembuatan kayak apa itu, rokok elektrik itu vapor juga ada. Terus ada running tag yang buat ditulisan kayak mempromosikan di baliho-baliho itu loh. Ada running tag itu kan membutuhkan PCB juga. Ada usaha dari itu juga membutuhkan PCB, pesan ke Heratronika juga. Ada juga yang pelanggan dari otomotif. Kemarin pesan sistem pengapian, PCB sistem pengapian.
buat injektor. Nah, kemarin saya juga membuatkan PCB tersebut, tapi masih polosan buat uji coba. Tapi itu adalah salah satu peluang. Ya, kalau berhasil, orangnya nanti akan kami guide untuk mendapatkan titik kerjasamanya gitu. Jadi ya kita masih mencari-cari pasar lah, marketnya, landscape-nya seperti itu. Jadi ini kami melayani engineer juga, toko elektronik juga, para pengusahawan, teknisi elektronika juga, banyak sekali. Ya seperti saya jelaskan, seperti di tulisan tersebut ini ada ini. Ya seperti itu. Selanjutnya adalah projection. Project dari Heratronika saat ini yaitu ingin mengembangkan sebuah alat-alat pendukung kegiatan produksi PCB yang lebih canggih karena saat ini masih menggunakan alat manual sehingga mampu menambah besar produksi PCB. Sebagai cita-cita dalam Heratronika ini yaitu dapat menjadi perusahaan yang besar dan dapat bersaing dengan perusahaan pembuatan PCB yang sudah memakai alat yang lebih canggih. Harapan dari proyek ini yang awalnya per minggu bisa memproduksi 100 lembar PCB bisa berkembang menjadi ratusan lembar PCB. Kita ini tergolong masih UKM kecil. Memang kita ini berpotensi untuk menjadi PT yang besar. Saya yakin itu. Karena sudah saya jelaskan tadi bahwa PCB itu adalah kebutuhan pokok rekayasa teknik elektronika. Itu adalah kebutuhan pokoknya PCB. Untuk para perekayasa teknik elektronika pasti membutuhkan PCB. Sebagai cita-cita kami ingin menjadi sebuah pelopor di Indonesia. Di Indonesia ini belum ada pabrik PCB, PT PCB itu belum ada. Adanya itu di Cina. Di Cina ada JLC, ada juga yang satunya apa itu? JLC, PCBY, Amazon juga. Yang paling murah itu JLC. Ini adalah suatu ancaman juga sebenarnya JLC itu. Ancaman bagi usaha kita, tapi kita nggak boleh takut. Karena di Indonesia ini belum ada. Dan JLC itu jauh, Cina. Masuk ke sini harus bayar pajak dulu. Dan waktunya pun sangat lama, lebih lama dari produksi PCB kita. Kalau di PCB, di JLC PCB satu hari pertama kita pesan 15 hari baru bisa jadi. 1 bulan bisa sampai ke Indonesia. Kalau di Heratronika cukup pesan, hari pertama pesan, hari kedua sampai keempatnya bisa jadi untuk 50 lembar PCB. Nah, cita-citanya yaitu kita bisa memiliki PT yang besar, melebihi JLC, PCBY, dan juga Amazon. Kita akan menjadi pelopor pertama perusahaan PCB dan mengembangkan teknik rekayasa elektronika di Indonesia. Kita pasti mampu ya. Kita harus optimis dan juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kita pasti bisa. Itu sebuah cita-cita kami. Ya, selanjutnya revenue bisnis model. Nah, Heratronika itu sebenarnya bukan hanya bergerak di bidang PCB, tapi memiliki pendapatan yang utama yaitu dari penjualan hasil produksi PCB. Ada juga sebenarnya kita juga merakit sebuah alat khusus audio buat audio mobil, audio rumah, audio sound system. Dan juga kita merakit sebuah alat tester juga. Untuk dijual ke pasar-pasar. Alat rumah tangga juga ada. Kayak lampu, kayak mesin blender, mesin pemotong juga ada. Kita juga merakit juga seperti itu. Tapi kan ini kan kebutuhan pokok dari sebuah alat elektronik atau teknik rekayasa elektronika. Itu sangatlah kebutuhan pokoknya itu bergantung kepada PCB. Jadi otomatis penjualan terbesar kami adalah PCB. Seperti itu. Oke. Ini adalah tim saya.
Di sini ada Igo Suprastio. Nah, ada Sabri Hasan Al-Azhar, Happy Dwi Cahya, Dwi Sukmayari. Nah, yang terakhir ini saya, Hera Al-Rifai Putra. Ini adalah teman-teman saya, salah satu di sini adalah teman-teman saya semua. Ini yang membantu berdirinya sebuah Heratronika PCB Printing. Nah, seperti itu, perusahaan Heratronika yang bergerak di bidang teknik, elektro, dan teknologi. Ini adalah teman-teman saya. Di sini ada Igo Suprastio, Sabri Hasan Al-Azhar, Happy Dwi Cahya, Dwi Sukmayari, dan juga saya sendiri, Hera Al-Rifai Putra. Kita ini teman satu kelas ya. Kita bercita-cita ingin membuat perusahaan yang beda lain dari yang lain, yang belum pernah ada di Indonesia tentunya. Dan kita ini ingin memajukan Indonesia dengan teknologi rekayasa khusus di bidang elektronika. Nah, kita sebenarnya masih lemah ya, Indonesia itu di bidang elektronika. Tapi dengan adanya kita dan calon perusahaan Heratronika, kita pasti mampu. Ini infografik style. Oke, ini sepertinya sudah habis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan juga untuk para investor. Saya dengan sangat senang hati jika saya bisa menjadi kepercayaan dan mitra bagi para investor yang melihat dan menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yang sangat membantu saya dan juga teman-teman yang mendirikan Heratronika, yang bernama Galih Wasis Wicaksono. Pak Galih, saya berterima kasih sekali. Saya mewakili teman-teman, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Baiklah, saya dan teman-teman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.